Sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, biar anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Subtemanya adalah manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak dapat mengimplementasikan dan dapat mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Nah, sebelumnya silakan anak-anak lihat video yang akan Bu Guru tayangkan. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dada taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Aku tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Oke, anak-anak tadi sudah melihat apa tadi? Video apa? Boleh ya, itu video kartun yang menceritakan tentang kitab-kitab Allah. Coba apa yang kalian tangkap dari video tadi? Kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Apa saja tadi yang disebutkan? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tadi juga diceritakan kitab-kitab yang ketiga tadi selain Al-Quran itu sekarang ada benda itu sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlakunya adalah Al-Quran sebagai kitab terakhir dan berlaku sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video yang menceritakan tentang kitab-kitab Allah. Keempat kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Sekarang, apa manfaatnya orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo angkat tangan, sebutkan satu. Memperkuat keimanan kepada Allah. Iya, betul. Manfaat yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi kalau iman kita sudah kuat, maka dengan kita mempercayai adanya kitab, manfaatnya adalah semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, Optimis meraih kesuksesan dunia akhirat. optimis meraih kesuksesan dunia akhirat. Betul. Ayo, 3. Ada lagi yang bisa sebutkan? Apalagi manfaatnya? Angkat tangan. Angkat tangan apa, Dinda? Memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Ya, boleh. Memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. Anak-anak, untuk tugas hari ini kalian akan mengerjakan tugas sesuai dengan minat belajar kalian, ya.
bagi kelompok sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Coba di sini Bu Nurul tanya, yang minat belajarnya dengan audiotori siapa angkat tangan? Berarti ada 4 ya. Dinda, Fadil, Diva sama Harumi. Kemudian yang minat belajarnya dengan visual siapa angkat tangan? Ada 4 anak ya. Kaila, Intan, Dika sama Hana. Dan yang terakhir, coba ada yang minat belajarnya dengan kinestetik angkat tangan? Ada Rizka, Rega, Iril, Hafiz, dan Zakia. Nah, sekarang Bu Nurul akan bagi kelompok tadi setiap kelompoknya ya. Kinestetik ada di sini di bangku ini. Kemudian untuk yang audiotori di bangku ini belum pindah ya. Audiotori dan yang visual ada di meja ini. Silakan anak-anak mengambil tempat sesuai dengan minat belajar kalian. Ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik, dan yang ini kelompok audiotori. Nanti anak-anak dalam mengerjakan tugas juga berbeda ya. Untuk yang audiotori nanti Bu Nurul akan siapkan media untuk kalian melihat video pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tugas kalian adalah setelah melihat video kalian mendeskripsikan apa yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian lihat di video. Paham? Kelompok audiotori paham ya? Nah, kemudian yang kelompok kinestetik. Nah, kalian nanti tugasnya, yang kinestetik tugasnya nanti menyusun puzzle ya. Nanti kalian harus menyusun menjadi gambar yang benar. Gambarnya nanti seperti ini ya. Paham? Paham. Oke, langsung dicoba saja. Ini nanti yang ini apa namanya? Audiotori. Nah, sekarang yang visual. Visual kalian tugasnya adalah membuat poster. Poster apa? Poster tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Belum mulai. Ya, poster tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini. Sudah paham dengan tugasnya masing-masing kelompok? Sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak kerjakan tugas kalian masing-masing.
auditory ya. Ayo silakan. Teman-teman, ini adalah hasil deskripsi kami dari melihat video pembelajaran. Hasilnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat. 'Kitab Injil diturunkan kepada Nabi